Sobat GBC, kembali lagi di podcast Warna-Warni Green Pramukasti. Kali ini kita bakal ngobrol seru lagi nih tentang Sumpah Pemuda. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita flashback dulu ke belakang. Jadi sebelum lahirnya Sumpah Pemuda di Nusantara ini, tentunya sangat sulit menyatukan kawasan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa di tanah air ini. Namun sekarang tantangannya adalah bukan lagi untuk menumbuhkan rasa Sumpah Pemuda, tapi bagaimana mempertahankannya. Nah, di studio GPC sudah hadir nih narasumber kita. Ada Abang Rifki dan juga Abang Rais. Ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar Sumpah Pemuda sama abang-abang ini ya. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Baik banget. Oke, nah kalau menurut kalian nih ya, gimana sih kalian memandang Sumpah Pemuda nih? Kalau kita lagi ngomongin Sumpah Pemuda, kalian masih pemuda kan? Masih pemuda kan? Saya pemuda. Pemuda nggak nih? Masih pemuda, masih bujangan. Masih muda banget. Masih muda ya kan? Masih muda. bujangan. Belum aki-aki kan? Belum. Ya berarti harus tangguh lah, harus apa namanya pede. Saya pemuda tangguh gitu dong. Wah, aduh, bisa disuruh lari lapangan lagi nih kalian nih. Oh, bisa. Ya kan? Masih kuat pokoknya. Masih kuat ya kan? Ada. Jadi pemuda tangguh bukan? Tangguh. Tangguh nggak? Semangat. Semangat. Jadi gimana kabar kalian hari ini? Baik banget, alhamdulillah. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Nah, kita akan ngobrol sehari-hari aja nih ya. Kayak kalian kan sebenarnya bertugas sebagai petugas security ya sehari-hari. Biasanya kamu di mana bertugas ya? Saya di marketing di lobby. Di lobi. Kalau Bang Rais di mana biasanya Saya tugas? biasanya di pos atau enggak di depan mall situ. Oh, di situ. Boulevard, ya. Oke. Kalau Bang Rifki sudah berapa lama kerja di sini? Saya dari tahun 2018. Bang Rais? Dari 2016. 2016. Wah, sangat Legend. lumayan ya. Sangat lumayan lama ya kan. Saya sendiri masih baru. Ada legend. Oke, wah ternyata sudah lumayan lama. Nah, udah dari satu dari 2018, satu 2016, berarti sudah cukup lama pengalaman di sini ya. Tapi sebetulnya asalnya memang dari, kalau Bang Rais sendiri merantau nih ceritanya. Iya, Merantau. Dari Ternate juga. Dari Ternate. Sudah berapa lama merantau ke Jakarta? Dari tahun 2012. Dari 2012. Kalau Bang Rifki? Saya langsung dari Bogor itu lulus kerja di kafe dulu di Golkar. Itu nggak lama langsung ke sini. Langsung sini. Itu tahun berapa kamu merantau? Itu merantau dari tahun 2000, pas lulus itu 2016. Tapi kalau dari Bogor mah deket ya. Iya, cuma merantau. 2 jam lah. Cuma itu mah dibilang mau merantau tapi agak sedih ya, cuma kayak komuter lain doang ya kan. Tapi kalau Rais mikir, lah gitu kan. Cuma naik komuter lain di laut gitu ya kan. Ya, naik udara, laut, belum lagi menyusuri lembah-lembah ya kan, sama hutan-hutan ya kan. Kalau Rifki kan kayak Bogor gitu ya kan. Naik kereta nyampe. Naik kereta nyampe 2 jam Kereta ya kan. nyampe. Kereta Naik bis nyampe. lebih nyampe lagi ke Ciawi. Ciawi ya kan. Oke. Jadi gini, selama kalian bertugas nih, ya kan, mungkin bisa dijawab satu-satu aja dulu ya kan. Kalian kan berhadapan sama yang namanya penghuni, terus juga berhadapan juga sama tamu mungkin yang datang. Itu kan kalian 24 jam lah ya ibaratnya kan, silih berganti shift-shiftnya gitu. Kira-kira apa sih yang kalian hadapi gitu, atau mungkin gimana sih cara mensiasati ketemu penghuni maupun pengunjung yang berbeda latar belakang, karena kan kita nih yang lagi ngomongin Sumpah Pemuda nih, pasti kan yang datang ke sini juga beda latar belakang dan budayanya. Kalau dari Rifki sendiri gimana? Saya lebih ke mempersiapkan mental sih, Pak. Gimana mentalnya? Soalnya kalau kita tidak mempersiapkan mental itu mungkin akan sedikit down juga dan agak gugup ketemu orang seperti kayak orang Batak, Papua, orang Medan, apa segala macam tuh. Dari segi bahasa intonasinya kan agak beda juga sama orang Sunda. Nah gitu ya. Itu juga sih. Terus pernah tiba-tiba kaget nggak pas Ya, mereka kaget. datang gitu kan, suara mereka kan menggelegar Ya gitu. makanya awal mula Iya, Pak. kerja di sini tuh sempat kaget dengan Kaget. orang-orang kayak samping abang saya nih. Ya Iya, kan. termasuk Ampun. termasuk Bang Rais Pokoknya gitu kan ya. abang saya kan dari segi bahasanya kan agak sedikit tinggi, Hmm. itu kan dia tegas lah ibaratnya. Kalau dari orang Jawa, Sunda kan agak lembut atau gimana gitu. Terus sempat miskomunikasi nggak sama Bang Rais nih? Ya enggak juga sih, kita penyesuaian aja. Tapi kaget lah ya. Sakit pokoknya. Kaget. Kaget. Gimana Bang Rais? Kalau Ya, Bang Rais sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih yang penting ya kita sedikit memberikan sikap ramah ya. Lebih baik lagi, ya lebih profesional aja di dalam menjalani sebuah
kerja yang ada di lapangan maupun itu kendala seperti apapun ya kita tetap profesional. Oke. Kalau misalnya ketemu sama tadi kan kalau Iya. Bang Rifki mikir kalau dia kan berasal dari Jawa terus kemudian bertemu sama pengunjung yang mungkin dari Sumatera dan juga dari timur agak beda bersuara ya kan. Nah, Intonasinya lebih tinggi intonasinya lebih tinggi dan bagaimana Bang Rais nih kebalikannya kan sebetulnya Bang Rais dari timur terus ketemu sama pengunjung yang orang Jawa yang lemah lembut nih. Lah mungkin misalnya. biasa aja dia Itu gimana? kaget kayak tuh. Kayak lebih ke seneng gitu. Senang, senang gitu. ya. Karena saya yang kasar, bisa dapat yang lebih halus ya, Oh, teman gitu. gitu. Jadi bisa lebih enak aja gitu. Atau mungkin mau belajar yang lebih halus ke Bang Rifki? Mau ya? Lebih halus, dihalusin. Boleh. Untuk kamu mau belajar yang lebih kasar dikit, Bisa, suaranya tinggi. nanti biar itu bisa lebih tegas lah dari segi intonasi suaranya. Oke. Terus nih, terus juga kira-kira kalau pengalaman seru selama kalian bertugas di Green Pramuka itu tuh ada nggak? Banyak sih. Yang paling seru, yang paling menarik yang bisa kita dengar? Kira-kira apa? Ya banyak, kita kan di sini bermacam-macam suku ya, Iya, misalnya apa? macam-macam budaya juga. Ketika melihat pas waktu dulu tuh ada pemilihan apa tuh, yang gubernur dari Papua ya, Iya, ya seperti lihat orang Papua pakai khas budaya dia tuh lucu-lucu. lucu-lucu itu, Lucu-lucu. lucu-lucu. Oh, jadi kamu ngelihat kayak semacam parade budaya di situ Iya, ya? yang pakai apa tuh yang di sini ada apa sih, kayak semacam bulu-bulu gitu Oh, tuh. topi khasnya mereka itu ya, topi cendrawasih gitu ya. Iya itu Mahal lucu itu, juga sih. mahal itu. Ya makanya mungkin ya di sini tuh kayak orang kaya makanya. Itu mahal loh, itu di sana itu mahal. Jadi kalau kita mungkin di sini di Jawa mungkin Iya, "Itu biasa- apaan biasa sih, aja, bulu-bulu?" gimana? gitu ya kan. Betul. Apaan sih Itu apaan sih bulu-bulu, tapi kalau kamu tahu itu sangat iya, mahal mungkin dan kalau tahu berharga. sejarahnya. ya kan. Asli ya. Itu asli karena dia pakai bulu cendrawasih asli, jadi mahal. Iya makanya itu menarik banget. Itu mungkin jadi kalau mungkin kamu lebih dekat ya ke sana ke Papua sana ketimbang dari masih Ambon. lumayan jauh. Jadi mungkin bisa kayak dijelaskan kalau topi itu ada salah satu strata ya mungkin ya strata di sana gitu ya kan. Kalau kita di sini mikirnya Apaan sih? Kalau Dari bulu-bulu. dari bulu-bulu gitu apaan sih? Atau mungkin kamu lebih kenal kayak topinya siapa? Topinya artis-artis yang pakai Gucci Iya, gitu mungkin ya itu kan. bagus Kayak kelihatannya. bagus, kan Adidas gitu kan, merek-merek yang branded gitu. Mungkin gitu. ya itu lebih mahal lagi sih. Lebih mahal lagi, Lebih mahal lagi. sebenarnya Ketimbang lebih mahal harga-harga lagi. ya kayak semacam Adidas Puma begitu. Oke. Jadi tapi kayak seru lah ya. Nah, kalau Bang Rais gimana sama di sini? Kalau saya di sini ya itu seperti yang Pak Rif tadi bilang, banyak sih yang lucu-lucu di sini. Terus kayak di apartemen sini di mall misalkan kan suka ada kegiatan kayak tampilan dari wibu segala macem itu kan ada sedikit penampilan yang lucu-lucu ya bagus-bagus ya. Sekiranya ini kok bagus gitu, bisa buat jadi pengalaman juga gitu. Oh, jadi kamu ngerasa kayak apa ya? Iya. Kayak Walaupun sedikit sulit kita menghadapinya, ngatur segala macam, setidaknya ada sedikit lah yang buat kita. Jadi senang. berarti ada tambahan pengetahuan lah ya, Tambahan pengetahuan budaya ternyata yang di di kamu sini. nggak ada bisa tahu juga di sini. Iya benar. Iya, bisa jadi kan. Jadi kalau sekarang sudah bertambah pengetahuannya, pengetahuan wibu. Wibu. Kalian senang wibunya atau senang dede-dedenya nih yang pakai Mungkin dari segi cosplaynya sih, cosplay. Kalau dede-dedenya kurang lah kayaknya itu mungkin cosplaynya. Cosplaynya bagus-bagus ya. Iya, itu pasti tuh berharga juga tuh. Tapi itu kan biasanya meniru apa ya, kartun anime Kartun, lah ya. iya. Kalian nonton animenya nggak? Saya kurang suka. Anime saya sih sedikit-sedikit ya. Apa Naruto? Nah itulah. Saya kurang suka. Kalau kurang suka sama sih, tas dulu lah. Saya lebih ke Doraemon. Kalau Doraemon aku masih nonton ya, tapi kalau yang lain Shinchan enggak. ya Shinchan. Shinchan masuk. masuk. Shinchan, Doraemon itu masih enak Iya. dilihat. Tapi kalau anime kayak zaman sekarang tuh Bingung ngikutinnya ya. Bingung. Bingung ngikutinnya. Jadi kayak daripada, One Piece itu apa ribuan itu bingung pokoknya. Cosplay ada. jadi daripada nggak ngerti mending nggak usah nonton. Udah bener. Bingung. Oke, kita lanjut nih. Nah tadi kan sempat aku tanya nih bagaimana sih pengalaman abang-abang selama bekerja di Green Pramuka City. Nah, karena perbedaan budaya pernah culture shock nggak sih? Culture shock maksud aku gitu kan. Kalau Rifki nggak usah ditanya kali ya. Kayaknya agak deket soalnya Jakarta sama Bogor. Coba Bang Rais nih, culture shock nggak? Mungkin dari makanannya atau mungkin dari kebiasaan orang-orang di Jakarta gitu kan? Kalau dari mungkin
kalau pertama saya merantau di Jakarta itu kalau untuk masalah kuliner segala macam agak sedikit kaget ya karena belum terbiasa. Nah untuk sekarang sini karena udah mulai terbiasa ya jadi udah kayak enak aja. Gitu ya. Jadi dulu pertama kali mencoba masakan dari luar wilayah timur apa yang mungkin kamu rasakan atau mungkin sensasi apa yang kamu terima gitu ketika mulut kamu mencoba itu? Pernah makan rujak cingur khas Jawa Timur. Terus gimana kamu mikir? Kaget. Kaget. Tapi Enak ya tuh, Bang. pelan-pelan kok enak. Enak gitu ya. Ada dapat cingurnya nggak? Dapat cingur ya, dapat. Itu kalau kamu pesen rujak cingur gitu ya kan, rujak cingur kalau kita ngomongin rujak cingur itu tuh cingur itu sebagai sesuatu harta karun di dalam situ gitu Cingur kan. tuh bibir sapi. Loncong sapi. Loncong sapi. Udah pernah belum coba? Belum pernah. Wah kamu kalah sama Bang Rais. Pernah makan di Depok. Ya tapi siapa tahu yang saya udah pernah belum belum. Coba kira-kira Iya. apa kira-kira kamu yang udah pernah yang kira-kira Rais belum pernah coba ungkapkan Saya kira-kira lebih ke apa? makanan Sunda sih. Makanan Sunda, Sama- redok gitu ya. Iya. Udah pernah coba belum? Redok mah umum ya kan, yang lebih Sesundaan, sesundaan. Soalnya makanan Sunda tuh sangat umum gitu dan bisa ditemui dimanapun. Juga kalau Di rujak cingur Ternate juga mungkin ada sebagian. mungkin kalau di rujak cingur agak berbeda karena langka tuh moncongnya gitu kan. Nggak, serius tapi enak beneran belum pernah ya. Aku pernah. Jadi kayak ketika kita makan rujak cingur itu kan karena cingurnya itu udah kecampur ya. Jadi kalau kita mau milihin tuh agak susah ya. Jadi pokoknya kalau beruntung lu dapat aja udah. Kalau beruntung kamu dapat dah gitu ya. Kita lanjut. Nah, kan tadi rekan-rekan juga kalau bersama kalian kan di sini bekerja nggak cuma sendiri ya, ada teman-teman juga, ada rekan-rekan kerja juga. Mungkin Rifki juga pernah kaget ketemu Bang Rais yang nadanya tinggi gitu kan. Atau mungkin ada nggak teman kerja lain yang pada akhirnya miskomunikasi karena merasa sebetulnya Bang Rais ini nggak lagi marah, cuma karena intonasi suaranya lumayan tinggi dikira marah gitu. Pernah ada yang kayak gitu nggak? Mungkin kalau masih baru-baru sih bakal gitu. Belum penyesuaian sama abang saya di samping nih. Ya gitu ya. Dari segi intonasi nadanya kan agak tinggi, itu bisa dibilang tegas juga sih, bagus. Bagus ya. Oke. Padahal nggak marah ya, padahal nggak marah. Jadi padahal nggak Padahal nggak marah. marah. Padahal nggak Iya marah. tegas doang, bagus sih. Bagus sebenarnya bagus. Tapi kalau sama Rifki biasanya pernah ada slack gak dikit gitu, misalnya gara-gara suara gitu. Kalau kita sih nggak pernah ya, Nggak cuma pernah ya? sering bercanda. Sering bercanda. Mungkin udah tahu lah satu sama lain. Bercandanya gimana nih? Ya lain lah gitu. Gimana bercandanya gitu kan? Kalau fisik sih enggak ya. Kayak bercanda seru-seruan gitu, seru-seruan gitu. Seputaran kerja aja. Seputaran kerja gitu, apa yang biasa menjadi topiknya Iya, kira-kira. betul. Yang kayak jenuh lah kerja Iya, gitu. karena kan harus mempersatukan dua budaya yang berbeda gitu ya kan. Kira-kira pasti harus diambil salah satu tengahnya gitu ya kan, yang menjadi isu Ya kadang utama. pembahasannya itu kadang lebih ke tempat wisata di tempat saya. Oh, ya. Jawa Barat kan wisatanya lumayan bagus-bagus lah. Oke, kan Kais juga gitu. Iya. Bagus. Jadi kalian tuh agent of budaya gitu. Iya, jadi dia Agent makanya of lebih suka main ke puncak sih. puncak. Puncak banget kita. Udah pernah main ke puncak? Udah pernah. Udah Sering. pernah, sering. Iya. Udah berkunjung ke rumahnya Bang Rifki? Kalau ke rumah belum. belum. Baru ke tempat wisata aja. Kalau untuk ke puncak sih udah sering. Sering juga ngobrol sama Pak Rifki juga pernah. Kalau bisa kita sering-sering lah jalan ke puncak. Iya, kabarnya Bang Rifki nih masakan ibunya enak di Nah, itu. puncak sana Saya ya kan. penasaran. Saya cuma dengerin doang nih gitu kan, belum pernah Ada nih sempat sih cobain. beberapa teman-teman yang pernah main ke rumah itu. Ya sempat ada mungkin mama pas banget lagi libur dimasakin, terus sempat pada bilang dia masakan malu enak banget. Enak banget, coba begitu. Saya belum pernah, cuma saya penasaran. Penasaran, sama aku juga penasaran, cuma mungkin Bang Rais agak baper dikit nih karena masakan mamanya jauh nih ya. Gitu. Jauh ya Bang Rais. Butuh waktu dan perjalanan. Betul banget perjalanan. Oke, biasanya mama suka masak apa kalau di kampung? Kalau keseharian ya, kalau pagi makannya sih papeda. Papeda. Iya. Pakai ikan Pakai kuning ikan. gitu. Sana belanja bisa ikan kakap, kalau ikan kerapu gitu. Oh gitu. Kuah kuning. Terus makan siangnya apa? Kalau pagi udah papeda gitu. Ya siang nasi biasa. Masih biasa. Terus kayak gohu ikan gitu. Oh, oke. Lebih kayak Berarti ikan sih. tapi ikan semua ya rata-rata, ikan semua. Terus dominannya ikan semua. begitu nyampe ke Jakarta ikannya berbeda nggak? Kan sama-sama kakap nih. Ikan dari Ternate sama ikannya kakap yang di Jakarta beda nggak? Beda dari Rasa.
bukan terasa dari ikannya karena mungkin Kesegarannya. kelamaan kesagarannya juga kadang udah lebih jauh. Tapi harus nyoba bang, munjair. Awalnya belum pernah ngerasa ikan tawar kayak ikan mujair, Ikan ikan nila, ikan gurame. Ikan kembung. Ikan Iya, kembung sih kembung juga laut. mau laut. Nah, cuma karena Lele. kesini coba deh, Coba deh. Terus itu enak. Cuma lelenya enggak, lele enggak. karena agak sedikit. Kalau lele, Padahal Ada lele aja. tuh sangat favorit di sini ya. iya Pecel banyak yang lele. bilang sih lele itu katanya gurih. Tapi ya dari mungkin orang berbeda-beda ternak kali ya. Kalau lele yang gurih menurutku lele yang kecil-kecil. Kalau Iya. lele yang udah besar-besar kurang. Iya makanya Ya, tapi sama ikan tawar kamu favoritnya mana? Nila, Nila sama. sama nila ya. Kalau gurame juga enak. gurame juga. Nila gurame. Kalau dibakar, Jadi Sambal kecap tuh. jadi mungkin ke depan Rifki bisa bawain Bang Rais makanan Sundanya ya Boleh, kan. Terus Bang Rais bisa bawain saya sagu. buatin. Sagu papedanya. Oh, iya. Kasih dia sagunya ya kan. Kasih dia sagunya dia biar dia bingung ini sagunya Iya. diapain gitu ya kan. Karena sagunya berbeda loh sama sagu yang biasa kamu lihat di Jakarta Tapi ya kan. keren ya, makanya itu pakai sumplit. Iya Digulung-gulung. Dan itu Sendok. dari segi apa motongnya itu kan cuma dikit-dikit doang pakai sumplit nih. Iya, pokoknya gitu itu khasnya. Ini adalah kekayaan budaya kita. Betul. Yang harus kita jaga dan wariskan ya. Lanjut, kita akan ada nih salah satu peribahasa nih ya. Mungkin masih pada inget ya kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kira-kira ada yang tahu nggak maknanya apa? Oh, apa ya? Kita harus menghormati sih. Hormat. Menghormati satu sama lain. Ya, Dari boleh. segi suku, budaya, agama. Oke, Biar benar. nggak terjadi miskomunikasi juga. Iya, Seperti yang tadi dibilang. Kalau Bang Rais gimana? Kalau saya sendiri sih ya, misalkan kita lebih kayak ngikutin aturan gitu, kebiasaan-kebiasaan orang yang biasanya kita belum pernah, ya kita coba sering-sering ngikutin aja untuk Biar penyesuaian. Penyesuaian, betul. Karena tempat kita berdiri kadang-kadang banyak aturan yang harus kita taati dan hadapi gitu. Kita harus kita adaptasi lah ya. Berarti fix lah ya, nggak ada yang kesulitan dengan perbedaan budaya lah ya. Aman. Berarti memang Sumpah Pemuda sudah mengakar, ya kan? Ya kan? Keren. Pemuda sudah mengakar seperti itu, sekeren itu. Oke, kita lanjut lagi. Kira-kira nih ya, tadi nih kita sudah Sumpah Pemuda, sudah bersatu nih ya, dari yang capek-capek, dari yang berbagai pulau-pulau di Nusantara, budaya udah disatukan. Gimana kira-kira cara untuk menjaganya tuh seperti apa? Kira-kira kalau kalian punya tips apa untuk menjaga kekokohan yang sudah bersatu ini? Dari Rizky dulu. Ya lebih ke kekompakan sih. Gimana kompaknya misalnya? Kita harus kompak, harus menjaga budaya masing-masing biar nggak terjadinya sesuatu yang kayak semacam nggak terkena terkikis maksudnya. pokoknya biar nggak dilupakan lah ibaratnya. Oh iya, biar tidak biar tidak terkena paparan gitu ya, modernisasi sehingga lupa sama budaya Soalnya sendiri gitu kan. Zaman sekarang kan budaya itu agak sedikit dilupakan ya, semenjak perkembangan zaman. Iya, karena memang bukan perkembangan zaman ya. Nah untuk itulah ada hadir podcast ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman ya. Oke, kalau Bang Rai sendiri kira-kira ada saran atau mungkin gimana caranya menjaga kekokohan? Kalau untuk masalah kekompakan ya, kita penting banget sih sebenarnya itu masalah kekompakan itu. Lebih ke solid. Biar semua itu gampang. Ya, oke. Gimana Itu mungkin lebih intinya ke situ. Intinya ke situ. Dengan main futsal. Dengan main futsal. Jangan diragukan kalau main futsal. Dengan main futsal ya kan, karena kan kamu kata striker yang paling kuat nih. Mungkin seperti tak terkalahkan. Tak terkalahkan loh ya. Bersama divisi-divisi lain. Maaf ya. Maaf ya DP. Ya tapi bener sih,
jadi kan ketika kita main futsal itu berbeda latar belakang Jangankan ya kan. futsal ya, jadi kayak semacam 17 Agustusan tuh kayak tarik tambang. Kata sempat ada yang bilang, kok jaga di depan tuh kecil-kecil, tarik tambang kok ya keluar gede-gede, itu jaga di mana? Katanya sempat pada bingung juga sih orang-orang kantor. Disimpan. Oke, disimpan gitu ya. Ya, jadi tapi sebetulnya bagaimana kalau soal tenaga antara timur dengan Jawa kira-kira lebih besar mana nih? Ya kalau disatuin lebih besar banget kalau disatuin. Kalau tenaga sih sebenarnya sama ya, cuman tingkat kekompakannya aja dan kerjasamanya. Mungkin lebih agak perbedaan mungkin kalau Bang Rais itu naik puncak gunung gitu jadi lebih Sering gunung gitu. sering ke gunung. Kalau kamu cuma di puncaknya doang gitu ya. Kan sempat juga naik ke atas, jadi naik kebun teh. Naik kebun teh kan, naik kebun teh. Foto ya. Iya foto-foto. Selfie dia di kebun teh. Kalau kamu nyari apa di gunung kan nyari banyak ya kan, nyari sumber daya makanan gitu ya kan. Nyari kelapa. Nyari kelapa, mau manjat ternyata. Kunci kekuatan Rais. Ya kan, manjat kelapa. Jadi besok kalau mau ngelawan Bang Rais futsal Harus jago harus kelapa. jaga manjat kelapa. Itu dari segi body balance itu harus kuat juga sih. Diterpa angin karena Iya. sampai atas kan anginnya Lebih tinggi kencang. banget kan. Kencang. Ya, Oke, kita lanjut ya kan. Kemudian kita mau mini games dulu nih. Nih, saya mau kasih pertanyaan buat bapak-bapak ini, salah abang-abang ini, pemuda-pemuda tangguh ini. Jawab cepat aja. Siap. Oke, jawab cepat aja. Pertanyaan pertama. Jadi yang paling jawabnya paling bagus yang menang. Jadi cepet-cepetan ya kan sebenarnya. Oke, nama pahlawan dari daerah asal. Dewi Sultan Sri. Bola. Oke. Oto Iskandar. Oke. Apa tadi Dewi Sri apa? Dewi Sri. Dewi Sri. Iya, Sama. sama Dewi kok. Sartika sama Oto Iskandar ya. Oto Iskandar ya Oto kan. Iskandar. Ada nama jalan. Nama ada Otista. Otista. Itu terkenal banget. Otista. Terkenal banget. Otista. Otista. Oke. Samping Kebun Raya Bogor. Oke. Ada ya nama jalan Otista di Kebun Raya Bogor. Oke. Kirain di sini di Jakarta Timur dekat Matraman ya. Ya ada juga itu. kan? Kampung Melayu. Iya, Kampung Melayu ya kan. Makanan khas daerah asal. Soto mie Bukan. Bogor. Gohu ikan. Gohu. Gohu ikan. Susah ya nyebutnya gohu ikan. Bingung saya juga dengarnya. Bingung itu apa? Sashimi aja, sashimi Ternate. Jadi maksudnya itu mentah. Mentah. Itu Cakalang gimana mentah Cak? yang diolah, dicampur dengan bumbu Rempah-rempah. rempah-rempah gitu. Udah dimakan mentah. Cuman dikasih minyak goreng panas, terus ditabur. Makannya pakai apa? Bisa pakai singkong rebus, pisang rebus, yang mentah. Nggak pakai itu, nggak pakai nasi. Pakai nasi bisa. Pakai nasi bisa. Tergantung selera masing-masing sih. Oh Saya sempat- gitu. Sempat cobain. Ngirim singkong ke abang saya. Singkong, Singkong apa kamu kirim? singkong dari kampungnya. Saya Bogor, dari pokoknya- Bogor. Singkong Bogor. Abangnya sempat pernah nyobain tuh. Singkong Bogor. Iya, sempet. Sebenarnya sih saya nggak sempet ngasih itu ke ada teman saya, rekan saya. Mungkin dia nyobain tuh, teman saya tuh bawa udah direbus, nyobain. Dia tanya, dari siapa? Dari, enak banget singkongnya katanya. Makanya pas dia bilang begitu saya bawain, katanya enak, terima kasih, singkongnya enak banget, empuk banget. Katanya. Singkong. Jadi singkong Jawa lebih legit nih ya. lebih legit Kalau di daripada kampung lebih singkong. besar. Kalau di sana lebih besar. Iya. Kalau di sini lebih pulen nih, lebih pulen. Mungkin Oh, kalau oke. di Bogor di rumah ya singkong biarpun lebih besar tuh lebih pulen enak. Oke. Kita lanjut nih. Hasil bumi daerah asal. Cengkeh pala. Kamu apa? Ya, saya sih lebih ke kebun teh. Teh. Itu familiar banget lah, Familiar banyak yang main banget. ke sana. Betul. Ikon pariwisata daerah asal. Benteng Kebun Raya Toluko. Bogor, Tugu Benteng Kuja. apa tadi? Toluko. Toluko. Aduh, agak susah ya nyebutnya ini ya. Namanya Toluko. Tahun berapa Sumpah Pemuda? 28 Oktober 1928. Iya, Oke, bulan benar. Oktober tanggal 28. Sebelum Sumpah Pemuda siapa tokoh yang ingin menyatukan Nusantara? Gajah Mada. Kamu. Kalah sedikit, kalah sedikit. Kalah. Oke, sebutkan 3 kalimat Sumpah Pemuda. Nah, itu saya kalah dari. Kalah dari Rifki. Ayo Rifki. Saya takut salah juga ya. Saya sebutin aja. Sebutin. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang satu tanah air Indonesia, yang Oke. kedua kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa, kesatuan, Bangsa. yang satu Mengaku berbangsa. mengaku berbangsa,
kesatuan, yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Oke, tepuk tangan. Dia hafal. Terima kasih. Paling bersumpah pemuda ya. Oke, terus kemudian sebutkan perwakilan pemuda mana saja kalian yang datang deklarasi saat Sumpah Pemuda. Satu Pung Java, Wong Betawi, Sumatera, Ambon, terus dari Pemuda Pancasila. Oke. Ya, sudah disebutkan. Oke, berarti cukup pintar-pintar ya kan? Terima kasih. Cukup sedikit pintar. gugup, pokoknya sedikit gugup nih. Cukup pintar. Tapi harus minum dulu, boleh gak nih? Boleh diminum, boleh diminum. Oh, diminum. Nervous dari tadi ya? Sebelum Boleh pertama diminum. kali. Bismillah. Jadi kamu lebih nervous ketemu kamera ketimbang kamu ketemu pengunjung gitu ya? Ya kalau ketemu pengunjung, ketemu orang, enak lah kita. Kalau ketemu kamera begini, itu pertama kali Iya. banget sih. Karena adaptasinya secara langsung, terus mental dibentukkan. Oke, iya. Ya mungkin bisa lebih sering-sering, biar nggak terlalu apa sih, kena kamera tuh Kamu nggak. guling-guling itu guling-guling lapangan berani kamera doang ya kan? Ya pengalaman dari 2016 sampai 2025 ya kuat lah. Oke, Pokoknya tapi untuk menghadapi kamera tuh agak sulit. bukannya kamu suka selfie? Enggak juga sih. Oke, kita lanjut ya. Pengalaman pertama. Tapi masih nervous? Biasanya. Masih ya? Masih? Minum lagi mungkin sampai habis. Minum lagi mungkin sampai habis ya kan? Ampun. Kira kalian sudah turun nervous ya, udah tawa-tawa, futsal segala macam. Ternyata masih nervous nih, bisa Sedikit spot jantung spot juga sih. jantung gitu ya. Berarti nggak usah jauh-jauh kalau mau naik roller coaster yang ada di Dufan ya. Jadi di sini aja udah cukup bikin deg-degan gitu Kayaknya ya. lebih kayak baling-baling sih. Baling-baling. Oh, di sana namanya Pernah, baling-baling ya? ada. Oh, Ada di baling-baling. depan gitu, pernah saya. Oh, baling. Oh, itu kincir-kincir, Kincir kincir yang di angin, kincir angin. Ya. Oke. Nah, karena tadi kita sudah berbicara mengenai kesatuan ya, persatuan, budaya yang berbeda. Ini agak sedikit inovasi berbeda dikit nih. Kalau kita tadi sudah mengatakan ini loh yang harusnya kita lakukan untuk menjaga persatuan kita gitu kan. Kira-kira apa yang bisa membuat persatuan kita yang selama ini nih sudah disatukan oleh oleh sejarah, oleh tokoh sejarah juga, oleh bangsa pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, kira-kira apa yang bisa merusaknya? Kalau dari Bang Rais kira-kira apa? Yang penting jangan menyerah, tetap semangat, tetap hargai perbedaan. Jadi menurut Bang Rais kalau kita tidak menghargai perbedaan itu yang menjadikan Sumpah Pemuda yang ada di Nusantara ini melonggar gitu ya. kurang akurat. Itu oke. Kalau Bang Rifki? Ya, gitu ya, lebih bersatu lah kita. Bersatu. Oke. Nah, apa yang paling kalian rindukan dari kampung halaman? Pasangan Wah, orang pasti tua. keluarga ya. Itu pasangan orang tua udah. Pasti. Itu nggak ada duanya. Teman-teman. Nggak ada duanya. Nah, ya seru lah. Mungkin kebiasaan manjat kelapa tadi. Kalau di Pala. sini enggak. Kalau di sini mau manjat di mana gitu ya? Iya benar. Naik cengkeh, naik pala gitu. Oh, gitu. Seru-seru sama teman-teman, terus mandi di laut, mancing. Tapi tuh Itu kalau yang pala seru. dibikin manisan enak gitu, Bang. Kalau di kampung ya. Kalau di Manisan kampung pala. iya. Jadi bijinya itu dijual, palanya itu dibikin manisan. Itu khas banyak. Bogor tuh ya. Itu enak sih. Ke dada tuh anget. Anget dia ke dada tuh. Oke. Menghasnya juga sih manisan. Manisan di sana ya. Terus Kayak kenari, Buah kenari buah kenari. atau kuenya? Buahnya. Buah kenari itu banyak dicampur untuk masalah pengolahan kue. Iya, yang itu kan yang kacang lah ya, kacang. Nah, Tahu nggak kacang kenari? enggak. pasar banyak sih. Pasar banyak sebenarnya. Ada. Pala juga banyak jual. Ada. Ya kalau pala Ada buat spring rempah-rempah. ya. Kalau kacang apa kenari itu enggak? Kacang kenari. Agak mirip Kulitnya sama dia kayak coklat, tapi kalau dibuka Putih. itu putih. agak mirip sama almond slice sedikit, tapi beda. Iya, sedikit beda, cuman dia lebih halus, lebih lembut. Lebih mudah. Itu maksudnya ke rempah-rempah. Apa kacang tuh? Kacang. Kalau kenari itu lebih ke Iya, kacang. kacang. Oke, terakhir pesan kalian untuk para pemuda di Indonesia
dan mungkin juga di kawasan Green Pramuka City, kira-kira apa? Untuk pengalaman lebih ke semangat, apa ya, lebih kuat lagi lah Lebih kuat lagi. menjalani suatu misalkan pekerjaan yang perantauan misalkan, lebih kuat lagi. Lebih kuat Kita lagi. lebih iya, Mbak, terus pokoknya Coba semangat. semua pundaknya Rizky nih. Ya pokoknya Lebih kuat lagi Ki gitu kan. alhamdulillah kuat. Lebih kuat Lebih lagi semangat Ki, lagi, lebih ya. semangat gitu Lebih kan. semangat. Ingat ya, Bogor cuma 2 jam. Banyak abang-abang saya kan jauh sampai ada yang 8 jam, Iya. sampai ada yang sehari semalam. Sehari semalam 2 hari bermalam-malam Iya, 2 ya. hari. Itu kalau ke Kalau tempatnya Ternate berapa lama, Bang? Tergantung Rais. kita Naik naik. kapal laut lah. Kalau kapal laut itu bisa 5 hari 5 malam. Nah, dengarkan 5 hari 5 malam. 5 hari, saya 2 jam. 2 jam doang ya kan. Bentar nyampe deh. 2 jam doang udah kangen masakan mama. Apa kabar Bang Rais nih ya? Aduh. Emang itu Teriak-teriak. enggak itu emang enggak ada duanya sih. Nggak ada Masakan duanya. orang tua tuh. Emang gak ada Biarpun duanya. kita beli di warteg ya, kan warteg banyak menunya tuh kurang sih rasanya. Bener sih. Kamu jangan gitu, kasihan Bang Rais. Iya. Itu 5 Ya jam. pokoknya sama kan sama juga. 5 jam dia. Ada sedih deh nggak pulang. Sedih 5 jam ya. Jadi Masa- gara-gara Udah jadi 5 mungkin tahun belum pulang. setelah podcast ini kamu bisa menghubungi keluarga kamu ya Kayaknya kan. sedih-sedih ya. Agak sedih-sedih gitu kan. Lebih ke coba mah kirimin makanan. Iya, boleh ya. Nanti jangan lupa icip-icip Nelly ya. Saya Jangan lupa. bagi ke abang saya Ibu, juga. ada nih bos saya nih pengen. Soalnya abang saya lebih demen ke Cicip-cicip. singkong saya sih yang di Bogor. Singkong ya kan. Iya. Kalau Nelly nggak terlalu suka singkong sih. Tapi kalau misalnya ada ya nggak apa-apa. Enak. Dimakan Enak sih bang. Enak. Apa namanya? Singkong Thailand. singkong Thailand. Singkong Thailand. Itu Disetin pakai. pakai apa? Pakai santan, air santan, air santan singkong Thailand. Enak. Sebenarnya namanya doang singkong Thailand, tapi emang singkongnya singkong Iya, sini ya kan. Sebenarnya lebih apa ya? Banyak sih kalau singkong tuh olahannya banyak. Olahannya. Jadi Aku sedikit sukanya keripik. keripik singkong. Keripik lebih enak lagi. Kalau yang di rumah tuh lebih kalau tawar tuh rasanya manis. Aku mah sukanya keripik sancai. Kalau di Ternate banyak cemilannya tuh pisang goreng, kacang goreng, pakai sambal, ikan asap. Oh ide enak banget. Dan kayaknya perlu kita datang ke kampungnya Bang Rais. Iya. 5 hari. Cemilan-cemilan di pantai. Gak apa-apa nyantai. 5 hari ya kan. 5 hari gak apa-apa. Hitung-hitung berpetualang ya kan. Berpetualang mengelilingi lautan ya kan. Pengalaman di timur sekali-sekali. Iya, kita harus Tapi melihat kangen bang. timur yang indah. Kangen nggak? Ya kangen Mbak. Kangen lah ya, kangen. Ya pertama sih keluarga sih lebih kangen. Oke. Terima kasih abang-abang sudah datang ke podcast Warna-Warni Sama-sama. Green Pramuka City. Semoga obrolan ini bisa menjadi apa ya, inspirasi buat semuanya ya kan. Oke. Sobat GPC, sekian podcast Warna-Warni Green Pramuka City. Tentunya kita akan undang lagi narasumber-narasumber yang seru untuk ngobrol di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Terima kasih.